Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita melanjutkan lagi. Ini pertemuan ke-12 kajian kitab Al-Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan terakhir kemarin kita masuk di pembahasan fa'il. Di antara yang kita bahas adalah hukum terkait dengan fa'il. Di antaranya dia tidak boleh dihilangkan, kan dia umdah pokok kalimat. Kemudian di antaranya dia tidak boleh dikedepankan atas fi'ilnya. Jadi harus setelah fi'ilnya. Kalau nampak maka itu dia, kalau kelihatan yang di depan adalah seakan-akan dia fa'il, maka ketahuilah itu bukan fa'ilnya, tapi dia mubtada atau fa'il dari fi'il yang mahdhuf. Kemudian hukum ketiga untuk fa'il adalah fi'ilnya itu selalu mufrad, selalu bentuk tunggal, tidak dikasih alamat mutsanna jamak, ya, walaupun fa'ilnya berupa mutsanna atau jamak, kecuali di logonya Akalunil Barogit mereka memberikan tanda muannats dan tanda jamak pada fa'ilnya yang musanna, dan tanda musanna dan jamak pada fa'ilnya yang musanna dan jamak. Itu hukumnya. Sekarang kita lanjut. Kata beliau rahimahullah, wa minha, dan diantaranya, maksudnya diantara hukum fa'il, annahu yajibu ta'nitul fi'li, bahwasannya wajib dimuannatkan fi'ilnya. Lihat, wajib pertama, bahwasanya wajib diberikan tanda muannats pada fiilnya. Apa itu tanda muannats? Bita'in sakinatin fi akhiril madi, dengan tak sukun pada akhir fiil madi. Dengan tak sukun pada akhir fiil madi. Ya. Ini kata penulis rahimallahu taala. Dengan tak yang disukun pada akhir fiil madi. Jadi misalnya kola menjadi kolat, koma komat, ya, dorobat, itu di akhir fi'il madhi dengan tak sukun. Wa bita'il mudhara'a fi awalil mudhari, dan dengan tak mudhara'a ya tak yang ana itu, paham? Tak ana itu pada awal fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari di awal, fi'il madhi di mana? Di akhir. Iya. Fi awalil mudhari idza kana al-fa'ilu muannatan hakikiyah, ini yang menjadi catatan. Jadi itu kata wa yajibu. Kata wajib dikasih tanda ta'nits itu syaratnya. Jika kana al-fa'ilu muannatan hakikiyah. Kalau fa'ilnya muannas hakiki. Antum bisa paham ini? Kalau fa'ilnya berubah apa? Muannas hakiki. Tahu untuk muannas hakiki? Kita sudah ambil di Miftah dulu. Muannas hakiki itu malahu farjun, yang punya kelamin perempuan. Paham gak ini? Sudah lewat dulu itu. Muannas hakiki, iya kan? Sudah lewat dulu kan? Udah kan? Di buku dasar anak udah kasih tahu memang antum bahwa muannas itu dua. Muannas terbagi dua, ada muannas hakiki, ada muannas majazi. Ada perempuan betulan, ada perempuan tidak betulan. Paham hukumnya? Yang perempuan hakiki yaitu yang punya kelamin perempuan. Yang punya kelamin perempuan. Kemudian yang kedua nanti ada muannas majazi, yaitu kata yang dihukumi muannas tapi tidak punya kelamin. Tidak punya apa? Kelamin. Seperti as-sholatu. Ini dihukumi apa? Muannas. Muannas apa? Majazi. Perhatikan ini sekarang. Wajib antum kasih tak, tanda ta'nits, tak sukun di akhir madi,
Ta mudhari'ah di awal fi'il mudhari. Tapi idza kana al-fa'ilu muannatsan hakikian. Jadi yang wajib ini kalau fa'ilnya muannas hakiki. Jadi kalau kita bilang Aisyah tu muannas hakiki atau bilang qalat wajib. Ya, ja'at, darabat, ya, dahabat, hadarat wajib. Nah, qomat hindun wa taqumu hindun. Ini wajib. Ini hukumnya apa ini? Wajib. Iya, karena dia muannas apa ini? Hakiki, muannas hakiki. Kita tahu dia muannas hakiki karena apa? Yarhamukallah. Karena dia apa? Lahu farjun. Ada farjnya, kelaminnya. Jelas ya? Anda bisa paham ini? Ini yang wajib, perhatikan. Kemudian yang kedua, wa yajuzu tarkut ta. Boleh tidak pakai ta, ditinggalkan taknya, maksudnya alamat tanitnya. Ini tidak ada di pelajaran sebelumnya. Boleh ditinggalkan taknya, artinya tidak pakai. Ingat perkataannya boleh, artinya boleh ada, boleh tidak. Bukan dia bilang wajib ditinggalkan, tapi apa? Boleh ditinggalkan taknya. Kapan? Lihat, idza kana al-fa'ilu majaziyat ta'nid. 1. Kalau fa'ilnya majazit ta'nid, muannas majazi. Misalnya as-salatu muannas majazi. Muannas apa? Majazi. Antum bilang qomatis shalah, boleh juga qomas shalah. Boleh. Jamak taksir, itu semua jamak taksir dihukumi muannas apa? Majazi, jamak taksir semuanya. Misalnya rusulun, boleh antum bilang qalat rusul. Boleh juga qala rusulun. Bisa antum paham ini? Sama dengan kemarin itu niswah. Contoh kemarin niswatun. Itu niswatun jamak taksir. Jangan antum katakan qala niswatun, qalat niswatun. Boleh, kan boleh dipakai, boleh tinggalkan. Itu dalam Al-Quran. Demikian pula dalam hadis Nabi SAW. Iya. Lihat. Nah, contoh tola asyamsu. Padahal itu asyams adalah muannas. Tapi kan muannas apa? Majazi. Jadi boleh tola asyamsu. Boleh juga apa? Tola asyamsu. Jelas. Wa qouli ta'ala wa makana salatuhum indal baiti illa muka'an. Lihat salatuhum. Salat itu muannas. Karena tak marbutonya. Tapi lihat makana. Iya kan? Dia tinggalkan apanya? Tak taknisnya. Jelas antum pahami? Jelas ini tempat. Ya, yang boleh ditinggalkan tak taknisnya. Kemudian wa hukmul mutsanna wal majmu' jam'at tashih hukmul mufrad. Masya Allah. Hukum mutsanna dan jamak, tapi jamak sahih. Jamak sahih maksudnya di sini adalah jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Kenapa dinamakan jamak tashih? Jamak sahih karena mufrad yang tidak berubah. Misalnya Zaidun, Zaiduna, Zaidina. Paham kan? Aisyatu, Aisyatun, Aisyatin. Tidak berubah kan? Ada paham? Makanya dinamakan jamak tashih. Jadi hukum mutsanna dan jamak sahih. Jamak sahih maksudnya apa? Jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Hukmul mufrad. Dia seperti hukum isi mufrad. Artinya apa maksudnya ini? Artinya kalau dia muannas hakiki wajib kasih tak. Dan kalau dia muannas majazi, paham? Dari isi mutsanna itu atau dari jamak mudzakkar salim atau muannas salim itu boleh ditinggalkan apa? Taknya. Antum bisa paham ini perkataan? Jadi hukum mutsanna dan jamak sahih sama dengan hukum apa? Mufrad. Fatakul, lihat antum katakan qoma Zaidan wa qoma Zaidun, tidak pakai. Ya kan? Tidak pakai alamat tanid. Wa qomatil muslimatan wa qomatil muslimat, ini pakai. Paham? Isi mutsanna dan jamak. Jelas ya? Jelas ya? Terus jamak taksirnya? Kan itu dua jamak. Jamak taksirnya wa amma jam'ut taksiri. Adapun jamak taksir fa hukmu hukmul majazi ta'nid. Faedah penting. Adapun jamak taksir maka hukumnya, maksudnya hukum kasih tanda tanis atau tidak? Maka seperti
majazi ta'nits, seperti muannas majazi. Artinya tadi apa? Apa hukum muannas majazi? Boleh. Artinya gini, antum dah lihat lagi ke kelaminnya. Yang penting jamak taksir. Antum bilang zuyud. Antum bilang ja'at zuyud. Boleh juga ja'a zuyudun. Padahal mudzakkar Zaid. Demikian boleh hunud, hindun. Dijamak menjadi jamak taksir menjadi apa? Hunudun. Antum bilang ja'at hunudun. Boleh juga ja'a hunudun. Karena bukan kelaminnya lagi lihat, tapi lihat apanya? Jamak taksir. Antum paham ini? Jamak taksir hukumnya seperti apa? Muannas majazi. Jamak taksir hukumnya muannas majazi. Perhatikan itu perkataan. Itu membuat antum nanti ya tidak bingung dalam baca kitab. Kenapa tidak ada kata tanda tanisnya? Di tempat lain juga ada. Ini jawabannya. Boleh dikasih, boleh juga apa? Tidak. Takul antum katakan lihat. Qamar rijalu wa qamatir rijalu. Jadi kalau antum dah tahu ini, kenapa ar-rijalu kan laki-laki? Kok dikasih tak? Paham gak ini? Jawaban kita apa? Jamak taksir. Duh hukumnya apa? Mu'annas majazi. Perhatikan itu. Wa qamal hunudu, wa qamal hunudu, wa qamatil hunudu. Nah, hunud asalnya apa? Hindun. Kenapa dia tidak kasih ini? Ini salah cetak. Iya, bukan salah cetak. Kamu belum tahu. Iya, bahwa ini adalah hitung lapannya jamak apa? Jamak taksir lapannya apa? Mu'annas majazi. Antum bisa pahami ini perkataan? Masya Allah. Selesai itu, cuman sebelum kita tutup ada faedah. Semua itu kalau fa'ilnya terletak setelah fi'il. Semua itu kalau fa'ilnya terletak setelah apa? Setelah fi'il. Adapun ada pemisah antara fi'il dan fa'ilnya, maka hukumnya jadi juga boleh ditinggalkan, boleh juga dikasih. Jadi itu tadi itu hukum wajib dikasih tanda tanis pada hakiki, boleh pada majazi kalau fa'ilnya itu langsung terletak setelah apa? Fi'il. Adapun dipisah, maka hukumnya jadi boleh. Paham gak ini? Paham kan? Misalnya antum katakan dakhala fil baiti Aisyatu. Boleh antum bilang begitu. Dakhala fil baiti Aisyatu. Boleh juga antum bilang dakhalat fil baiti Aisyatu. Antum paham ini? Jelas ini? Jadi itu hukumnya apa? Kalau fiilnya apa? Fa'ilnya apa? Langsung setelah fiil. Adapun dipisah boleh ditinggalkan walaupun boleh dikasih. Itu faedah pertama sebelum kita tutup pembahasan ini. Kemudian faedah kedua, mu'annas majazi tadi itu boleh ditinggalkan atau boleh dipakai. Itu syaratnya dia bukan berupa domir. Bukan berupa apa? Bukan berupa domir. Kalau berupa domir wajib dikasih. Ada paham ini? Misalnya gini, asyamsu tola'at. Antum tidak bilang tola'at syamsu. Kalau itu kan boleh. Kan dia mu'annas apa? Majazi. Tapi kalau dia berupa domir walaupun mu'annas majazi, wajib dikasih. Jadi kalau antum bilang asyamsu tola'at, tidak boleh bilang apa? Asyamsu tola'a. Karena orang nggak tahu nanti itu kembali ke mana, ke asyamsu atau kepada selain sebelumnya. Karena yang kembali itu harus dijelaskan. Jadi itu wajib. Walaupun mu'annas apa? Majazi. Apalagi mu'annas hakiki, itu wajib. Jelas ya? Karena kalau terjadi kesamaran dalam kalam, wajib kita angkat kesamarannya. Kalau terjadi ya kesamaran, maka wajib apa? Kita angkat kesamarannya. Itu yang pertama. Itu yang faedah yang kedua. Jadi kalau dia berupa mustatir, wajib. Kemudian tadi kalau dipisahkan, tidak wajib walaupun mu'annas hakiki. Kalau dia berupa domir mustatir yang kembali kepada sebelumnya dan kembali kepada mu'annas walaupun mu'annas majazi, wajib. Walaupun mu'annas majazi, maka apa? Wajib kita kasih. Antum pahami itu? Itu dua faedah.
Tadi ada 3 tapi hilang 1 saat dijelaskan yang lain. Tidak apa-apa. Baik, selesai. Wa minha, selesai yang itu. Wa minha, diantaranya. Anal asla fihi ayyaliya fi'lahu. Masya Allah. Sebenarnya ini bisa dibahas. Ini berserikat pembahasannya antara maf'ulun bi dan fa'il. Jadi karena sudah dibahas di sini, nanti di maf'ulun bi tidak dibahas lagi. Tapi diisyaratkan nanti susunan maf'ulun bi dengan fa'il. Jadi seharusnya ini berserikat pembahasan antara fa'il dan maf'ulun bi. Jadi nanti di maf'ulun bi tidak disinggung. Cuma diisyaratkan saja. Lihat, wa minha di antara hukum fa'il. Annal asla, bahasanya asalnya fihi pada dia, yaitu pada fa'il itu ayyaliya fi'lah. Ayyaliya, yaitu waqa ba'dah mubasyarah. Terletak setelahnya langsung. Itu namanya yali. Iya. Asal padanya ayyaliya fi'lahu. Dia terletak langsung setelah fi'ilnya. Perhatikan baik-baik. Summa yuzkar al-maf'ul. Kemudian disebutkan maf'ulnya. Kemudian disebutkan apa? Maf'ulnya. Ini asal, ini asal. Jadi asalnya itu fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Itu asal. Baru saya ingat. Faedah ketiga yang tadi, mumpung saya ingat. Faedah ketiga, wajib juga dikasih tanda ta walaupun terpisah kalau samar. Wajib juga dikasih tanda ta tanis di akhir madi, di awal mudhari ta mudharaah kalau terjadi kesamaran juga dalam kalimat walaupun setelahnya. Misalnya antum kata ini. Darabat fil baiti Musa Laila. Darabat fil baiti, kan seharusnya kan kalau dipisah boleh ditinggalkan, boleh juga dipakai. Tapi ini akan terjadi kesamaran gini. Darabat fil baiti Musa Laila. Siapa fa'il? Musa atau Laila? Begitu. Siapa yang memukul begitu? Laila. Dari mana antum tahu? Itu kasih tanda tanis. Paham gak ini? Jelas kan? Kasih tanda apa? Tanis. Karena ini sama-sama muqaddar. Harokatnya, iya kan? Sama-sama dhamma apa? Muqaddaro atau fathah muqaddaro. Sehingga kita tidak tahu mana fa'il, mana maf'ul. Kalau antum tidak pakai, padahal kan boleh ditinggalkan ini karena dipisahkan oleh apa? Jar majrur. Seharusnya boleh pakai, boleh juga tinggalkan. Tapi akan terjadi apa? Kesamaran. Maka kita jauhi itu, wajib kita kasih. Kata Imam Malik, yaitu pengarang Alfiyah, inki palapsun yujtanab. Kalau dikhawatirkan ada kesamaran harus dijauhi. Dan tidak boleh kita sengaja menyamarkan biar supaya dia pusing sedikit. Nah, tidak boleh. Kalau dikhawatirkan ada kesamaran maka apa? Dijauhi. Tidak boleh. Karena tujuan kita mengajar adalah supaya jelas, bukan supaya orang bingung. Bukan supaya orang bingung. Jadi tidak boleh balas dendam. Kalau dulu antum bingung, cukup antum, jangan muridnya lagi. Paham kan? Jelas ini. Jadi itu Masya Allah. Itu yang perlu. Itu faedah. Alhamdulillah. Selesai. Sudah. Lewat. Wa minha diantaranya. Asal padanya datang setelah fiilnya langsung. Summa yuzkar al-maf'ulun bi. Ini hukum susunan fiil fa'il maf'ulun bi. Kalau fiil fa'il saja, ini kalau fiilnya muta'addi. Kalau fiilnya lazim, selesai. Ya, karena fi'il lazim itu pasti setelah fi'il. Sekarang bagaimana kalau fi'ilnya muta'addi? Nah, kalau muta'addi kan berarti ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bi. Bagaimana susunannya dalam kalimat? Nah, ini penting juga supaya kita tidak terlalu bingung dalam susunannya. Mana fa'il, mana maf'ul. Perhatikan ini. Asalnya fi'il, fa'il, maf'ul. Itu asal. Nah, contoh. Wa warita Sulaimanu Dauda. Lihat, Sulaimanu apa? Fa'il. Dauda maf'ulun bi. Itu asal. Wa qad yata'akhkharu al-fa'ilu wa yataqaddamu al-maf'ulu jawazan. Kadang fa'il diakhirkan,
dan maf'ulun bi dikedepankan, tapi secara boleh. Artinya boleh depan, boleh di susunan biasa. Lihat, walaqad jaa'a ala fir'auna nuduru. Walaqad jaa'a fil madi, ala maf'ulun bi wa huwa mudhaf, fir'auna mudhafun ilai, an-nuduru fa'il. Susunannya berarti fi'il maf'ulun bi fa'il. Ini boleh. Karena boleh pada selain Al-Quran, bukan Al-Quran kita mau ubah. Boleh pada selain Al-Quran kita katakan walaqad jaa'a an-nuduru ala fir'auna. Anda paham ini? Jelas ini? Tidak ada penghalangnya. Boleh. Iya. Jadi kadang dia dikedepankan secara boleh. Yang paling penting ini yang wujuban. Karena kalau selain wujuban ini berarti jawazan. Wa wujuban, dan kadang wajib, yaitu wajib bentuknya apa? Fi'il maf'ulun bi fa'il. Wajib begitu. Kapan? Ini yang perlu. Satu, nah. Tapi belum contohkan, tidak ada ketentuannya. Tapi dalam contoh itu ada ketentuannya. Nah, syagolatna amwaluna. Mana fa'ilnya? Fa'ilan. Amwaluna, bukan syagolat. Nah, bukan nah, karena ta itu ta tanis. Yang menunjukkan fa'ilnya adalah amwaluna, jamak taksir. Anda paham ini? Jadi jangan sampai antum anggap ta'nya itu akhir fi'il, bukan. Fi'ilnya itu syagolat. Fi'ilnya apa? Syagolat. Jadi nanya adalah apa? Maf'ulun bi. Ini satu keadaan yang wajib. Kenapa bisa? Kapan wajib? Yaitu kalau maf'ulun bi-nya berupa domir dan fa'ilnya berupa isim dohir. Kalau maf'ulun bi-nya berupa apa? Domir, fa'ilnya berupa isim dohir. Maka wajib dikedepankan maf'ulun bi-nya daripada fa'il. Kenapa? Karena kaidah domir yang telah lewat. Apa kaidah domir yang telah lewat? Mata amkana ayatiya muttasilan fala juzu ayatiya munfasila. Kapan mungkin disambung maka tidak boleh dipisah. Kan ini kan bisa begini. Syagolat amwaluna iyana. Kan boleh begitu ini. Iya kan? Kalau antum susun seperti biasa, berarti susunannya apa? Syagolat amwaluna iyana. Kan sama juga bentuknya itu. Anda paham kan? Jadi iyana adalah maf'ulun bi. Tapi kan tidak boleh kalau bisa disambung, tidak boleh dipisah. Kecuali di dua masalah. Di dua masalah yang boleh disambung walaupun bisa dipisah. Yaitu kalau ada dua domir sama-sama mansub, domir pertama lebih ma'rifah daripada domir kedua. Antum masih ingat itu? Hah? Atau sudah lupa? Fadli? Masih ingat? Di pembahasan apa? Nakiro ma'rifah. Di pembahasan nama. Iya. Oh, domir lah. Di pembahasan domir. Kan dulu sudah bilang, kapan bisa disambung? Wajib bisa disambung. Tidak boleh dipisah. Inilah alasannya kenapa wajib di depan. Karena kalau bisa disambung, harus disambung. Tidak boleh dipisah. Kecuali dalam berapa? Dua masalah. Dan ini tidak termasuk. Kan di sini tidak ada dua domir. Kan satu masalahnya kalau ada dua domir sama-sama mansub. Sini tidak ada. Cuma satu domir yang mansub. Antum bisa pahami ini? Berarti ini wajib. Itulah alasannya. Itu alasannya wajib. Iya. Wana, dan contoh lagi. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Ini contoh lagi. Di contoh ini ada isyarat dan ada ketentuannya. Ada isyarat dan ada ketentuannya. Lihat, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu. Mana fa'ilnya? Rabbuhu. Maf'ulnya Ibrahim. Kenapa di sini bilang wajib? Ya, dan kapan diwajibkan? Iya kan? Kenapa dibilang wajib dan kapan diwajibkan? Jelas ini? Iya, yaitu kalau pada fa'il ada domir yang kembali kepada maf'ulnya.
Kalau pada fa'il terdapat domir yang kembali kepada apa? Maf'ulnya. Namanya domir itu kembali ke mana? Kan kalau antum begini, antum katakan selain Quran, wa idzi batala rabbuhu Ibrahima. Paham? Hu kembali ke mana? Hah? Ke Ibrahim setelahnya. Kan begitu? Itu tidak boleh. Itu kan tidak boleh. Antum bisa paham ini? Hah? Antum bisa pahami? Atau enggak? Hah? Paham atau tidak? Tidak? Siapa yang tidak paham? Nu'man. Siapa lagi? Antum juga. Jadi, Masya Allah. Jadi kembalinya domir itu ada ketentuannya. Kembalinya domir itu ada 4 bentuk. Ada 4 bentuk. Jadi dalam kalimat itu ada namanya lafaz. Ya. Ada namanya rutbah. Ya. Ada namanya lafaz. Lafaz artinya lafaz, rutbah artinya kedudukan. Rutbah artinya apa? Kedudukan. Domir itu bisa kembali kepada lafaz sebelumnya atau kedudukan yang sebelumnya, walaupun lafaznya setelahnya. Walaupun lafaznya apa? Setelahnya. Ini kalau kita lihat contoh yang ada dalam kalimat ini, ya. Kita contohkan idzi batala Ibrahim Rabbuhu. Ibrahima Rabbuhu. Ini hu kembali ke siapa? Ke Ibrahima. Kan begitu? Ya. Kalau saya bilang Rabbuhu Ibrahima. Idzi batala Rabbuhu Ibrahima. Ini domir kembali ke mana? Ke sini. Kan tidak bisa kan? Namanya kata ganti itu pasti kembali ke mana? Ke sebelumnya. Anda paham? Kembali ke mana? Ke sebelumnya. Tadi saya mau gambarkan itu 4 kembalinya domir, tapi jangan. Kita akhirkan saja di babnya. Di bab istigol. Ya, di bab tanazuk. Di bab tanazuk dalam beramal. Cukup kita pahami yang ini dulu. Jadi idzi batala Ibrahima Rabbuhu. Kalau saya balik sesuai dengan susunan biasa, yaitu susunannya fiil, fa'il, berapa? Maf'ul. Kalau susunannya begitu berarti wa idzi batala Rabbuhu Ibrahima. Mengharuskan kan domir itu kan seharusnya kembali ke sebelumnya. Bukan kembali ke mana? Ke setelahnya. Anda bisa paham ini? Bukan. Kalau saya bilang Rabbuhu Ibrahima, berarti domir akan kembali ke mana? Ke setelahnya, bukan kepada sebelumnya. Nah ini tidak boleh. Kecuali darurat. Nanti ada di bab tanazu, berselisih dalam beramal, darurat dikasih. Pembahasan apa? Darurat. Jadi asalnya tidak boleh dikasih kecuali apa? Darurat. Tidak boleh kembali itu domir kepada setelahnya kecuali apa? Darurat. Kita akan bahas di babnya nanti, tanazu, di akhir-akhir buku. Jelas di sini kenapa wajib Ibrahima di depan? Paham kan? Karena pada fa'il terdapat domir yang kembali kepada maf'ulun bi. Karena kalau saya tukar berarti nanti domir akan kembali ke setelahnya. Anda paham ini? Itulah alasannya kenapa apa? Kenapa? Wajib. Itulah alasannya kenapa wajib. Jelas ya? Jelas ya? Nu'man? Sudah?
Jadi ketentuannya sebenarnya mudah. Kalau pada fa'il terdapat dhamir yang kembali kepada maf'ulun bih. Kalau kita urutkan urutan biasa berarti mengharuskan dhamirnya kembali ke setelahnya, bukan kepada sebelumnya. Berarti wajib dikedepankan maf'ulun bihnya. Ini dua tempat yang diberikan oleh penulis rahmallah. Wajib maf'ulun bih baru fa'il. Dua tempat. Selain itu boleh. Boleh. Selain itu apa? Boleh. Paham kan? Kecuali dikhawatirkan juga samar. Kecuali dikhawatirkan apa? Samar. Misalnya gimana? Kalau saya bilang gini, dorobat Musa Laila. Dorobat Musa Laila, samar? Enggak. Iya kan, jelas kan? Iya, jadi boleh dibilang dorobat Musa Laila, dorobat Laila Musa. Kalau ini boleh, karena tidak samar. Yang samar itu doroba Musa Isa. Doroba Musa Isa. Siapa yang memukul? Mana maf'ul, mana fa'il. Anda pahami? Ketika samar wajib di atas susunan biasa. Jadi wajib fi'il, fa'il, maf'ul. Wajib, tidak boleh dibalik. Kenapa? Samar. Inki palapsun yujtanab. Kalau terjadi kesamaran wajib dijauhi. Artinya wajib susunan biasa. Anda paham ini? Ini contoh. Tidak boleh untuk bilang doroba Musa Isa, Isa fa'il. Tidak boleh. Karena samar nanti. Nah, susunannya asal. Susunannya apa? Di atas asal. Jelaskan? Selesai. Itu kemudian wa qad yataqaddamul maf'ul alal fi'li wal fa'ili. Yarhamukallah. Kadang maf'ul mendahului fi'il dan fa'il. Jadi susunannya sekarang itu maf'ulun bi, fi'il, fa'il. Kan yang tidak boleh mendahului fi'il adalah fa'il. Kalau maf'ulun bi boleh. Jadi maf'ulun bi kadang mendahului siapa? Fi'il dan fa'il. Saya ulangi susunannya berarti maf'ulun bi, fi'il, fa'il. Maf'ulun bi, fi'il, fa'il. Jawazan bisa juga dalam keadaan jawazan. Artinya boleh dikedepankan, boleh juga diakhirkan. Boleh dikedepankan, boleh juga diakhirkan. Nah, contoh jawazan, fariqon kadzabu wa fariqon yaktulun. Asalnya kadzabu fariqon wa yaqtuluna fariqa. Anda bisa paham ini? Itu asalnya. Jadi itu i'rabnya fariqon maf'ulun bi, muqaddam. Kadzabu fi'il dan fa'il. Paham kan? Ya, fariqon yaqtulun sama. Fariqon adalah maf'ulun bi muqaddam. Yaqtulun adalah fi'il dan fa'il. Paham ini jawazan? Yang penting lagi setelahnya. Wa wujuban. Bisa juga maf'ulun binya wujuban. Bisa juga maf'ulun binya wujuban. Wajib di depan. Artinya wajib maf'ulun bi, fi'il, fa'il. Itu susunannya. Wajib Nu'man. Susunannya maf'ulun bi, fi'il, fa'il. Sebentar itu lukanya. Wajib apa? Iya, jangan sampai lewat, ini sulit. Wajib maf'ulun binya di mana? Di depan. Contoh, fa'ayyu ayatillahi tunkirun. Asalnya adalah fatunkiruna ayya ayatillah. Itu asalnya. Tapi wajib dia di depan. Kan asalnya setelahnya. Kan itu maf'ulun bi. Ayya adalah maf'ulun bi dari tunkirun. Dan dia mudhaf, ayat di mudhafun ilai, dan dia mudhaf, Allahi adalah mudhafun ilai. Jadi itu ayya maf'ulun bi muqaddam. Kenapa wajib di depan ini? Li'anna ismal istifham lahu sadrul kalam. Karena isim istifham memiliki hak di awal ucapan. Makanya wajib. Karena isim istifham tidak pernah terletak di akhir. Selalu di mana? Di awal. Wajib. Wajib. Ini alasannya beliau kasih tahu. Paham ya? Jelas ya? Jadi selesai. Jadi susunannya asal. Fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Kemudian bisa fi'il, maf'ulun bi, fa'il. Kemudian bisa maf'ulun bi, fi'il, fa'il.
Dan ini bisa wujuban, bisa jawazan. Habis, selesai pembahasan fa'il. Setelah itu kita akan masuk di bab al-maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu naib fa'il. Insyaallah kita akhirkan ini. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Apa? Boleh. Yang penting yang tidak diwajib tadi. Kalau jawaban dia itu susunannya normal, itu ada istifham. Yang paling depan. Yang wajib itu Ustaz. Iya. Kecuali istifham. Jadi boleh anak katakan Zaidan dorobtu, atau Zaidan doroba Muhammadun, ya kan? Boleh juga doroba Muhammadun Zaidan. Boleh juga doroba Zaidan Muhammadun. Itu asal semuanya boleh. Man dorobta. Maksudnya Abu Zain bilang contohnya selain ayat. Ayat kan ayun. Ayun kan. Contoh lain man dorobta. Asalnya apa? Kan dorobta man. Ya kan? Tapi ini jadinya apa? Wajib di depan. Karena isim istifham. Man dorobta. Iya. Wajib dikedepankan. Yang kedua tadi Ustaz. Rabbuhu Ibrahim. Berarti ada fi'il yang mahdhuf di Ustaz. Kenapa mahdhuf? Nah ada di fi'ilnya. Ibtalah. Tadi itu yang sebenarnya kenapa tidak ada Ustaz? Iya. Assalamualaikum, saya tuliskan ke Bapak. Idzi betala. Saya tadi cukupkan yang di atas. Dah, maksudnya kasih turun maki ini. Tidak, maksudnya kasih turun maki itu. Makanya kenapa saya di sini? Kenapa di sini? Kenapa bukan di sini ditulis? Karena supaya kita turunkan ini. Tapi ternyata kita tidak turunkan. Maksudnya begitulah contoh kedua di bawah. Idzi batala rabbuhu Ibrahima. Masalah kembalinya ke domir itu nanti ya. Karena sebenarnya ada pembahasannya nanti itu. Empat keadaan kembalinya domir kepada sebelumnya. Di bab tanazuk. Berselisih dalam beramal. InsyaAllah kita akhirkan. Gimana caranya dapat bagi domir? Karena kan itu susunnya harus satu. Artinya payudara harusnya kalau begitu susunan. Yang kedua. Oh, maksudnya Rabbun. Berarti idza batala Rabbun Ibrahim. Rabb menguji Ibrahim, begitu maksudnya. Maksudnya hapus ini domirnya. Iya, kalau begitu susunannya tidak boleh ada domir. Iya kan? Tapi Rob tidak, dia tidak pernah datang dalam Al-Quran dalam keadaan tidak idhofah ke setelahnya. Dan di hadits itu ada dibilang Ar-Rob. Kan di Al-Quran dia selalu mudhaf. Maksudnya kalau kita katakan seperti itu di Al-Quran tidak ada lafadznya. Karena hanya ada dalam hadits datang sendiri kata Rob. Ya? Tidak semua. Maksudnya tidak semua fa'il. Fi'il. Kalau mutadi.
Kan kita bilang yang muta'addi saja. Karena kan sekarang kan kita bahas yang muta'addi. Kenapa? Kan ini adalah susunan fa'il sama maf'ulun bih. Nah ini hanya terjadi pada fi'il apa? Muta'addi. Nah, anak udah kasih tahu dulu ciri fi'il muta'addi. Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Salah satu saja. Atau di seluruh badan tapi sudah diubah ke wazan muta'addi. Sudah diubah ke wazan apa? Muta'addi. Ini jelas? Kesimpulannya kalau fi'il muta'addi begitu. Apakah dia muta'addi asalnya atau muta'addi setelah diubah ke wazan yang muta'addi. Tidak semua fi'il. Ada lagi? Dah? Ada tidak satu keadaan nanti di mana dhamir bisa kembali ke depan? Bisa. Bisa kembali ke sini. Bisa kalau kedudukannya asalnya di depan. Itu dibilang tadi, dhamir itu kan ada lafaz, ada rutbah. Dhamir itu ada berupa kembali ke lafaz atau kembali ke kedudukan. Kembali ke lafaz atau ke kedudukan. Oh, kalau kembali ke kedudukan boleh ke depan Ustaz? Boleh ke depan. Maksudnya boleh setelahnya. Karena asal kedudukannya sebelumnya, tapi diakhirkan lafaznya. Sudah? Sudah itu? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Subhanallah, hamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.